Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tema tik 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Yang kedua tentang kegiatan ekonomi negara ASEAN, dan yang ketiga adalah menemukan. Pelajaran yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang perkembangbiakan hewan. Cara berkembang biak hewan itu ada bermacam-macam. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut dengan ovipar. Contoh dari hewan yang bertelur atau hewan yang tergolong ovipar adalah burung, kura-kura, ayam, ikan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hewan vivipar, adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya kucing, sapi. Kalau hewan laut adanya lumba-lumba. Terus ada lagi seperti kambing atau domba, kerbau. Nah, itu adalah hewan-hewan yang mereka berkembang biak dengan cara beranak atau cara melahirkan. Dan itu disebutnya dengan vivipar. Adapun yang terakhir adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Nah, contoh hewan ini adalah ular, kadal, dan platypus. Hewan-hewan ini, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan, disebutnya adalah opo. Selanjutnya adalah materi kegiatan ekonomi negara ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN terdiri atas 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Filipina. Lalu dari ke-10 negara tersebut kita akan membahas kegiatan ekonomi dari negara-negara tersebut. Lalu bagaimana kegiatan ekonomi negara ASEAN? Nah, yang pertama adalah kegiatan ekonomi di negara Malaysia. Sebagian besar mata pencarian produk Malaysia adalah bertani atau agraris. Hasil pertanian utama dari negara Malaysia adalah kelapa sawit. Adapun mata uangnya adalah ringgit. Hasil pertanian berupa karet, kelapa sawit, beras, dan kayu. Adapun hasil tambangnya berupa timah, besi, minyak, dan bauksit. Adapun hasil industrinya berupa elektronik, tekstil, pakaian, bahan kimia, minyak, mebel, dan rotan. Adapun ekspor utamanya adalah elektronik, alat listrik, minyak dan gas, tekstil, pakaian. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi di negara Thailand. Mata pencarian penduduk Thailand sebagian besar adalah bertani, sama dengan negara Malaysia. Hasil pertanian yang utama adalah berupa beras. Thailand merupakan lumbung beras di kawasan Asia Tenggara. Hasil tambang yang utama adalah timah dan mangan. Terus juga pariwisata merupakan sumber penghasilan devisa yang terbesar di Thailand. Mata uangnya berupa baht, hasil pertanian berupa beras, karet, dan sebagainya. Adapun hasil tambangnya berupa antimonium, timah, dan sebagainya.
hasil industrinya berupa elektronik, berlian, pakaian, dan tekstil. Adapun ekspor utamanya yaitu tekstil, komputer dan komponennya. Terus integrasi negara selanjutnya yaitu negara Filipina. Sebagian besar penduduk Filipina bermata pencarian sebagai petani atau masih sama agraris ya. Jadi negara Malaysia, Thailand dan Filipina itu merupakan salah satu negara agraris yang ada di ASEAN. Negara ini hasil pertaniannya yang utama adalah padi dan kelapa. Mata uangnya berupa peso, hasil pertanian berupa rami, kopra, gula, beras dan nanas. Hasil tambangnya berupa kromium, kobalt, tembaga, emas dan lain sebagainya. Adapun hasil industrinya berupa bahan bangunan, elektronik, mebel, komputer, alat pelayaran, serta motor dan komponennya. Ekspor utama dari negara ini adalah elektronik, pakaian, komponen listrik, kendaraan bermotor, kerajinan dan mebel. Dan yang terakhir, impor dari utama. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi di negara Singapura. Singapura merupakan negara yang penduduk berpenghasilan tinggi, ekspor hasil industri, jasa keuangan dan perdagangan merupakan sumber pendapatan yang utama Singapura. Singapura bukan negara agraris dan tidak memiliki hasil tambang yang berarti. Nah, Singapura ini berbeda dengan negara-negara yang tadi seperti Malaysia, Thailand dan Filipina. Kalau Filipina negara yang ketiga tadi adalah merupakan negara agraris, sementara Singapura bukan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bukanlah petani. Adapun mata uang dari negara Singapura adalah dolar Singapura. Hasil pertaniannya berupa buah-buahan dan anggrek. Hasil tambangnya adalah tidak memiliki hasil tambang. Terus hasil industrinya berupa elektronik, bahan kimia dan lain sebagainya. Ekspor utamanya berupa minyak, mesin, terus juga radio, televisi, terus juga komponen elektronik, pakaian, minuman dengan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara pengekspor minyak dan gas bumi. Hasil ekspor minyak bumi dan gas alam membuat Brunei menjadi salah satu negara termakmur di Asia. Tambang minyak dan gas bumi merupakan sumber penghasilan yang utama. Mata uangnya berupa dolar Brunei, hasil pertanian berupa karet, beras, rempah-rempah dan kayu, hasil tambangnya berupa minyak dan gas alam, hasil industrinya berupa minyak dan gas, tekstil dan lain sebagainya. Adapun ekspor utama dari negara ini adalah minyak, gas dan tekstil.